Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rig router. Yaitu di rig router itu adalah sebuah library di Rig.js yang digunakan untuk menangani perpindahan halaman atau routing dalam aplikasi single page. Nah, jadi di sini saya akan meneruskan video yang kemarin, dan di sini saya sudah mengubah tampilannya sedikit. Kita masuk ke bagian Figma dulu. Nah, di sini untuk tampilan desain Figma seperti ini, dan kemudian nanti di akhir saya akan menambahkan halaman not found. Jika kita klik halaman yang belum kita daftarkan, maka dia akan not found. Nah, untuk tampilannya kita masuk ke codingannya dulu. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan kita di bagian src asset itu tuh kan kita buat folder baru nih, misalnya kayak semalam itu kan pertemuan 5 atau pertemuan 4. Nah, jadi kita harus membuat foldernya lagi. Kalau sekarang enggak, kita langsung saja mainkan di bagian src assets. Nah, di sini kita langsung menambahkan saja bagian-bagian foldernya, langsung kita isi, nggak perlu penamaan bagian penambahan folder lagi, penambahan folder pertemuan 5 atau pertemuan 6 sekarang. Jadi langsung saja kita tambahkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat si tampilan Figma ini. Oke, yang pertama itu paling pertama sekali itu kita membuat komponen-komponennya. Jadi di sini di bagian src assets, di situ saya menambahkan Tailwind. Jadi dari pertemuan sebelumnya itu tuh kita pindahkan saja isi codingannya, isi file-filenya itu langsung saja kita pindahkan ke bagian Tailwind CSS ini. Kemudian di bawah assets itu terdapat folder komponen yang bernama komponen seperti yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di situ ada isinya page header. Nah, page header itu isinya nih seperti ini. Nah, jadi ini codingannya ada tambahan sedikit di dalamnya, tapi isinya sama. Langsung saja kita pindahkan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian ada layouts. Nah, di bagian layouts itu isinya ada header, ada sidebar. Ini isinya sama dengan file sebelum-sebelumnya, hanya ini langsung saya pindahkan saja tata letaknya. Cuman bedanya di luar folder pertemuan 5. Kemudian ada folder page. Di dalamnya itu sesuai dengan urutan-urutannya ini. Sesuai dengan urutan-urutan yang ada di sini, menu-menu yang ada di ini sidebarnya. Nah, jadi di sini saya ada customer, dashboard. Nah, untuk di file not found itu tuh kita akan menampilkan file not found-nya di tampilan layar kita ketika kita klik halaman yang tidak tersedia. Maka ini codingannya. Kemudian ada menu order, ada service, ada setting, dan stuff. Di page ini, di antara menu-menu ini ada salah satu yang saya tidak akan tampilkan karena itu akan saya ganti dengan memunculkan not found ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau seperti biasa kan di sini ada 4 file. Yang 2 file itu saya hapus, kemudian saya tinggalkan di bagian app.jsx dan main.jsx. Ini tidak dihapus. Untuk isinya di bagian main.jsx itu tuh kan kalau bawaan asli kan seperti ini. Maka kita akan ganti seperti ini. Nah, kalau tadi kan tampilannya kan ini app ini dibungkus dengan strict mode, maka akan saya ganti seperti ini. Akan saya ganti strict mode itu menjadi browser router. Jadi app ini
dibungkus oleh browser router yang atas bawah ini. Jangan lupa kita import ya. Kemudian untuk app JSX ini itu tuh dia sebagai root, sebagai pemanggilan. Jadi ketika kita ingin berpindah ke halaman dashboard, maka dia akan pemanggilan ini akan muncul dashboard. Begitu juga dengan order, customer, service, dan staff. Jangan lupa ini untuk pengimportnya, import. Kemudian setelah itu untuk di bagian sidebar, di sini saya menerapkan instalasi navlink untuk basic router. Navlink untuk active state. Nah, jadi di sini kalau bisanya saat berpindah halaman itu menu sidebar belum menampilkan state aktifnya. Karena link tidak dapat memberikan callback berupa proses is active sebagai penanda bahwa komponen yang ditampilkan sesuai dengan path yang sedang diakses. Nah, jadi ini kan sebelumnya kan itu tulisannya kan link. Jadi di sini saya ubah menjadi navlink agar ketika kita klik bagian order misalnya, dia akan menampilkan isi tampilan yang ada di dalam order ini. Nah, kemudian saya akan menampilkan untuk bagian link. Sebentar kita cari. Nah, untuk di bagian link, ini dia untuk bagian link ya. Jadi kita itu akan coba membuat halaman baru, lalu menerapkan recruit untuk berpindah halaman. Nah, itu dia. Ini dia link nih, guna untuk berpindah halaman. Ini dia beberapa komponen-komponennya. Jadi teman-teman bisa niru. Ini kita tutup dulu. Nah, setelah kita melakukan pengaplikasian link ini, jangan lupa teman-teman instalasi linknya ini. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian terminal npm install reg strip router strip dom, maka dia otomatis akan terinstall seperti ini. Di sini saya ada 7 package, maka dia langsung dan audited ada 10 package dari 10 package. Nah, dia langsung otomatis terinstall karena kita udah otomatis install di terminal npm install reg router dom. Nah, setelah itu untuk tampilannya saya akan memunculkan tampilannya. Sebentar kita cek di bagian main, di bagian app-nya udah lengkap. Intinya teman-teman jangan lupa diimport. Jadi kalau nggak diimport mau gimana mau munculinnya kan, bisa jadi error. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya jika tidak ada pemanggilan, misalkan di sini saya kan langsung localhost 5173-nya ini kan langsung aja, nggak ada slash pertemuan gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan pemanggilannya itu. Pemanggilan slash pertemuan 5, pertemuan 6, nggak usah, dikarenakan kita sudah mainkan di bagian ini. SRC, aset, ini nggak ada komponen-komponen pertemuan 5, pertemuan 6 itu nggak ada. Jadilah dia langsung saja, dia lebih mudah. Ini dia. Nah, untuk tampilannya seperti ini, tampilan web saya. Di sini ada menu dashboard, order, customer, service, staff, dan setting. Nah, di sini untuk bagian dashboard tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian order, nah ini dia. Untuk isi tampilan order ini saya ngambilnya dari data ini
Ini untuk tampilannya. Bentar. Untuk tampilannya itu tadi di bagian orders. Di bagian orders itu ini tabel-tabel yang nama-nama yang ada di tabel ini itu saya menggunakan data JSON. Bagian orders ini dia. Ini saya menggunakan bagian data JSON ya. Jadi simple-simple aja. Kemudian ada di bagian customer. Di sini saya juga di setiap ini saya menambahkan data JSON-nya. Ya contoh-contoh data JSON lah. Staffnya juga ini data JSON ya. Untuk tampilan staffnya seperti ini, untuk tampilan service seperti ini, untuk tampilan customer seperti ini. Nah, untuk di tampilan settings itu saya tidak daftarkan di bagian main, di bagian app-nya. Karena di sini kan saya akan menampilkan juga tampilan not found. Not found itu kayak kalau kita nggak ada jaringan ya, nanti dia akan muncul bagian not found-nya. Di situ saya letakkan, khususkan di setting ini untuk menampilkan bagian not found-nya seperti ini. Nah, jadi tampilan not found-nya seperti ini saya niru di Figma juga. Nih. Mentahannya seperti ini, hanya saja tulisan-tulisan ininya saya buat ubah lagi. Ini dia. Nah, ketika sudah muncul tampilan 404 ini, tampilan not found ini, maka ya udah, dia tidak muncul apa-apa. Di sini saya buat ketika saya klik kembali ke dashboard, maka dia langsung muncul ke sini. Nah, pertanyaannya apa cuma bisa ditampilkan ketika kita klik setting saja? Tidak. Jadi untuk penampilan not found itu ketika kita klik di bagian sini, misalnya slash asal-asal nih misalnya, maka dia akan tampil not found seperti ini. Itu dia, itu gunanya untuk menampilkan not found. Tapi ketika kita munculkan localhost saja, bagian localhost ini saja, maka dia langsung muncul di sini. Maka dia langsung muncul halamannya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap kalian bisa memahami, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.